Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sari Setianingrum dengan NIM 2003211000048 kelas Agribisnis B. Saya akan memaparkan secara singkat mengenai beberapa isu dan kebijakan dari beberapa komoditas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Agribisnis pangan dan non-pangan. Oke, langsung saja. Untuk komoditas pertama yang saya pilih yaitu padi. Dilansir dari Kompasiana berdasarkan data BPS tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada 10 tahun terakhir yakni tahun 2010 sampai 2020 sebesar 1,25% per tahun. Jumlah penduduk yang semakin bertambah akan berakibat pada kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Namun hal ini dapat menyebabkan adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sendiri dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi kependudukan, kebutuhan lahan non-pertanian, sosial ekonomi, otonomi daerah, dan lemahnya peraturan perundang-undangan. Luas dan sebaran lahan pertanian di Indonesia ternyata selama ini dalam pengelolaannya belum menjamin pertanian berkelanjutan. Persentase penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara Barat sebanyak 89,72% dikategorikan di bawah standar pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan. Sedangkan yang memenuhi standar pengelolaan produktif sebagai lahan pertanian berkelanjutan di ketiga provinsi tersebut yaitu hanya sebesar 10,28% menurut data BPS tahun 2020. Kondisi itu semakin diperparah oleh munculnya berbagai permasalahan pada lahan pertanian. Permasalahan pada lahan pertanian yang krusial diantaranya yaitu degradasi lahan, konversi lahan, dan pencemaran lingkungan pada lahan pertanian. Berdasarkan Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2020, indikator 2.4.1 yakni proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan paling tidak bermakna adanya upaya pemerintah untuk menyediakan pangan dari produksi sendiri guna mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerahnya. Dengan menetapkan sebagian lahan pertanian di daerahnya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu yang tidak mudah dalam dikonversi ke penggunaan lainnya. Adapun kebijakan pemerintah yang telah dilakukan yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal tersebut berguna dalam membantu pengaturan lahan pertanian agar sesuai dengan peruntukan dan kemampuannya. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Menurut saya, salah satu cara mengatasi alih fungsi lahan yaitu dengan membentuk suatu koperasi simpan pinjam yang diperuntukkan bagi petani yang mengalami kekurangan modal. Dilansir dari foaindonesia.com, dengan penduduk 1,4 miliar jiwa atau 1/5 dari penduduk dunia dan memiliki kurang dari 10% lahan pertanian, Cina dapat meningkatkan pembelian lahan pertanian di Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru sejak beberapa tahun terakhir. Investasi Cina dalam bidang pertanian di luar negeri telah meningkat menjadi sekitar kurang lebih 95 miliar dolar Amerika sejak 2010. Hampir separuh dari jumlah itu ditanamkan dalam 2 tahun terakhir saja, menurut statistik yang dihimpun oleh lembaga riset American Express Institute and Heritage Foundation. Perusahaan swasta dan milik pemerintah Cina telah membeli sekitar 9 juta hektar lahan pertanian di negara-negara berkembang sampai 2012. Tapi belakangan ini Cina mengalihkan perhatian ke Australia, Amerika, serta Eropa. Komoditas kedua yang saya pilih yaitu komoditas jagung. Dilansir dari radarpekalongan.co.id, hama ulat gerayak saat ini meresahkan petani dengan menyerang tanaman jagung. Pasalnya, jika tidak ditangani dengan baik, tanamannya diserang ulat tentara ini bisa busuk, sehingga petani terancam panen. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman jagung. Ulat ini tidak berbulu dan biasa disebut oleh petani sebagai ulat tentara karena menyerang dengan populasi yang tinggi. Siklus
hidup ulat gerayak dapat berlangsung dari 32 sampai 46 hari. Fase telur selama 2 sampai 3 hari dengan jumlah telur yang mencapai ribuan telur. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini yaitu berupa BIMTEK dan Gerakan Pengendalian Hama UGF. Ini dilaksanakan untuk menekan populasi hama agar serangannya tidak menyebar dan tanaman jagung yang terserang bisa pulih dan tumbuh kembali. Menurut saya, solusi yang bisa digunakan yaitu dengan mengolah tanah yang baik selama kurang lebih 1 bulan untuk mengangkat kepompong hama dari dalam tanah agar mati terjemur oleh sinar matahari. Pengendalian gulma yang ada di Amerika ada 3 cara, yaitu dengan pengaturan sistem pengendalian tanah, pengendalian secara mekanik, dan penyemprotan dengan herbisida teknologi GPS yang digunakan untuk pemupukan dikembangkan pula. Untuk gulma, tujuannya tidak hanya mengatur jumlah herbisida yang disemprotkan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyemprotan ulang karena salah menentukan lokasi. Selanjutnya, komoditas ketiga yang saya pilih yaitu komoditas garam. Dilansir dari kumparan.com, petani garam di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengeluhkan kebijakan impor garam. Sebab karena kebijakan ini tersebut mengakibatkan harga garam rakyat anjlok. Petani garam meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang membantu menjaga kestabilan harga. Salah satunya menetapkan harga eceran tertinggi atau HET yang dinilai bisa membantu para petani garam. Harga garam rakyat di Cirebon sempat dihargai dengan harga 100 perak per kilogram. Kondisi demikian membuat petani kesulitan untuk menutupi ongkos produksi. Garam hasil produksi petani pun menumpuk di gudang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini antara lain melakukan langkah ekstensifikasi yang bertujuan untuk melakukan perluasan lahan penggaraman yang akan diperluas ke wilayah Indonesia Timur, terutama di lahan-lahan non-produktif. Melakukan promosi investasi terkait pengembangan lahan garam yang wilayah-wilayah yang memiliki skala ekonomi seperti wilayah Rembang, Jeneponto, dan Bima yang memiliki lokasi minimum 1000 hektar. Menurut saya, salah satu solusi untuk mengatasinya yaitu dengan memperbaiki kualitas garam. Dengan begitu, garam akan dapat dijual ke industri-industri di perusahaan. Dilansir dari worldatlas.com, garam telah menjadi penghasilan pendapatan penting di Cina selama beberapa dekade. Awalnya dinasti memonopoli produksinya dengan melarang rakyat jelata memproduksi dan menjual mineral. Pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok yang baru didirikan melanjutkan tren ini melalui monopoli negara atas industri. Pada tahun 2003, lembaga negara independen dibentuk untuk mengelola dan mengatur produksi garam, yang membantu pertahanan monopoli perusahaan industri garam nasional Cina atau China Salt adalah badan yang diberi mandat untuk mengawasi industri ini dan memiliki staf sekitar 48.476 orang dan aset lebih dari 7 miliar dolar. Saat ini Cina memproduksi 68.517.465 ton garam per tahun. Meskipun tingkat produksinya tinggi, biaya garam juga relatif tinggi, suatu kondisi yang dituding sebagai monopoli. Demikian sedikit pemaparan mengenai komoditas dan permasalahannya serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.